adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Pasti sehat. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Walaupun tidak ketemu secara langsung, walaupun setiap adik-adik semuanya dari rumah masing-masing. Tapi kakak percaya kita semua tetap bersuka cita ya. Oke, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya sikap yang baik, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kami bisa bersuka cita, bahkan kami juga bisa beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur dengan segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus baik untuk hidup kami. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami mau memuji Tuhan, tanda kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya kami boleh bersungguh-sungguh di hadapan-Mu dan kami mau bersuka cita dan juga bersemangat dalam memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersatu hati kami patahkan segala kemalasan, kesombongan, semua yang membuat kami tidak bersungguh-sungguh. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Coba bilang sama kanan kirinya, abang adiknya, bilang gini, sukacita ya. Oke, yuk kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Yuk semuanya sambil tepuk tangan ya. Semuanya bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi kita akan ucap. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo lebih semangat lagi, tepuk tangan semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Biar sama abang kakaknya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi lambaikan tangannya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Semuanya berikan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Coba ya kakak bilang haleluya. Semuanya jawab dengan semangat. Iya, keren banget semuanya. Masih semangat memuji Tuhan? Yo, coba bilang lagi. Mungkin kalau cuman ibadahnya bareng
Mama, bilang juga sama papa mama, semangat. Kita mau angkat pujian lagi, satu pujian. Kita mau nyanyi sama-sama, kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Yuk sama-sama angkat pujian. Kasih senyum yang paling manis. Mantap. Sekali lagi ya, dengan semangat kita angkat pujian ini. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka samanya. Buat Tuhan Yesus sambil bersorak haleluya. Wah, keren-keren nih semua adik-adik. Semangat semuanya, kita bersyukur, kita melakukan semuanya untuk Tuhan, oke? Ya, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari semuanya adik-adik siapkan hati kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena walaupun misalnya kakak tidak lihat atau kakak sekolah minggu yang lain gak lihat adik-adik, tapi Tuhan melihat secara langsung, oke? Jadi mari semuanya beribadah dengan sungguh-sungguh dengan sikap yang baik. Baik, yuk kita sama-sama berdoa, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mengangkat setiap pujian kami kepadamu Tuhan. Itulah tanda Tuhan Yesus kami bersyukur, kami tetap bersuka cita karena kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, sebelum mendengarkan firman-Mu,
Kami akan menyembah-Mu, kami akan menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari katakan lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami. Tuhan, mari adik-adik sekolah minggu, sekali lagi kita mau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mari dengan bersungguh-sungguh katakanlah pujian ini. Oh, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Pagi hari,
sembah kita kepada Tuhan. Bawalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kesehatan, kekuatan yang Kau beri. Kami bersyukur Bapa, Kau selalu ada. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Yesus, Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami, penolong hidup kami. Jangan sandara berjaya, kepujian nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami boleh terus bersungguh-sungguh dan bersuka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Pasti luar biasa baik. Baiklah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan lagi dari Kak Happy. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Happy harap hari ini adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh lagi sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong Kak Happy Tuhan, berkati setiap perkataan yang diucapkannya, boleh memberkati dan dimengerti oleh setiap adik-adik sekolah minggu. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, baik yang di rumah saat ini. Kami percaya Tuhan Yesusku, firman Tuhan hari ini boleh dimengerti oleh setiap adik-adik sekolah minggu. Kami percaya juga Tuhan, sinyal kami di rumah baik Tuhan, sehingga kami tidak terganggu untuk beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, berkati juga Papa Mama yang akan mendampingi kami, Engkau berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami bersahati, mika semua roh jahat, segala kebodohan, tidak fokus, mengantuk, bermain-main. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, hari ini adik-adik kita pembahasannya mengenai pergunakan waktu sebaik-baiknya. Adapun ayat kita pada hari ini dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Nih kita lihat dari sini ya tampilannya. Hai adik-adik, yuk kita baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17.
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, tadi katanya apa? Pergunakan waktu yang ada. Nah, jadi adik-adik kakak minta supaya kita itu lebih lagi walaupun di rumah aja kita boleh mengatur waktu kita sedemikian rupa. Misalnya kita harus punya time schedule. Dari pagi ngapain aja? Bangun tidur, sesudah doa pagi, habis doa pagi mungkin sarapan atau mandi atau ngapain lah. Ya kan? Karena adik-adik di rumah saja, kakak berharap adik-adik juga bantu papa mama di rumah. Misalnya bantu cuci piring, bantu beresin tempat tidur. Jangan lupa, walaupun PR-nya banyak, Kak Happy berharap adik-adik gak boleh juga malas. Oke, jadi hari ini pun kita akan belajar nih dari kisah semut yang rajin dan belalang yang malas. Ya, dari itu kita akan belajar. Nah, kita saksikan cuplikannya hari ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut.
Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la, la, la. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan.
Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Gimana videonya adik-adik? Seru dong? Nah, jadi kita belajar ya adik-adik dari si semut yang rajin. Mau musim panas, mau musim dingin, dia tetap rajin bekerja. Jadi dia nggak pusing saat lagi musim hujan kayak si belalang kan. Pusing mau ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa ini, bisa itu. Nah, adik-adik juga begitu. Dari kecil sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar. Nanti gedenya adik-adik bisa mencapai semua cita-cita adik-adik. Oke? Jadi hari ini kakak ingetin jangan males. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya diberkati oleh adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya teman-teman. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan para tim medis yang ada di rumah sakit supaya dilindungi Tuhan. Dan virus corona supaya cepat berlalu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini berkat kami akan berdoa Tuhan Yesus untuk para tim medis Tuhan Yesus. Lindungi mereka Tuhan Yesus saat mengobati orang yang terpapar virus corona Tuhan. Berkati mereka supaya tidak terkena virus Tuhan Yesus. Dan berikanlah mereka kesukacitaan Tuhan Yesus. Dan mereka supaya bisa bersabar Tuhan Yesus saat melakukan pengobatan terhadap orang yang terkena virus corona Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus mereka supaya diberikan kasih sukacita Tuhan Yesus. Dan mereka Tuhan Yesus saat mengobati orang Tuhan Yesus supaya tulus Tuhan Yesus, artinya tidak dengan kondisi marah-marah Tuhan. Dan berkati semua orang yang terkena virus corona Tuhan supaya Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Dan berikanlah mereka supaya beriman sembuh dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus bahwa Engkau lah yang menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk virus corona Tuhan Yesus supaya tidak semakin menyebar dan masyarakat patuh kepada peraturan pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala setan nipu, segala sakit penyakit, virus di dalam nama Yesus tidak patuh kepada pemerintah. Di dalam nama Yesus tidak bersukacita, tidak tulus. Di dalam nama Yesus kami tolak itu semua. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya teman-teman. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat supaya anak sekolah minggu dilindungi oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, berkati semua anak sekolah minggu dilindungi oleh Engkau Yesus, dan berkati semua anak sekolah minggu diberikan kesehatan, kekuatan, rajin dan patuh kepada orang tua mereka Tuhan. Dan berkati semua orang tua diberikan kesehatan dan panjang umur menjadi milik mereka. Dan berkati Tuhan pekerjaan mereka supaya tidak berkekurangan Tuhan. Dan berkati semua anak sekolah minggu rajin berdoa kepada Engkau Yesus. Dan berkati semua anak sekolah minggu rajin belajar supaya pintar Tuhan. Dan berkati semua anak sekolah minggu rajin membantu orang tua di rumah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami patahkan segala setan iblis penipu, roh kemalasan, roh kesombongan, roh sakit penyakit, lemah tubuh, roh melawan, kami tolak semua. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.